Karena yang paling mengerikan itu bukan ujian kita di dunia, tapi ujian nanti kita ketika di akhirat. Ya, di bawah happy Jadi, aja gitu ya, Bang. Banyak pengalaman, iya. Keliling dunia, ya dari India ke Thailand, betul, dari betul. Thailand ke Jakarta. Betul, alhamdulillah baru sampai Jakarta. Ya bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita juga hajinya keliling dunia. Mungkin ini perjalanan haji yang memang Allah inginkan gitu ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita ikhlas apapun ujian yang Allah berikan, tetap kita ikhlas gitu. Karena kita adalah penduduk atau pendatang yang niat untuk berangkat haji tapi disembunyikan oleh travel, alias sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan, takut nanti ketangkep di border dan lain sebagainya. Akhirnya kita lewat jalan belakang atau lewat pemukiman, jalan tikus dan lain sebagainya. Dan itu jaraknya 3 jam lebih jauh daripada jalur biasa yang disiapkan oleh pemerintah. Ternyata kita diantar ke kantor polisi. Dan ternyata supir tersebut dan kenek tersebut adalah intel untuk nangkep jamaah-jamaah ilegal yang tidak punya tasreh dan berangkat menggunakan visa ziarah dan tidak punya izin untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita yang masih muda, sehat, kuat, tidak ada alasan lagi untuk berangkat ke Baitullah. Harus kita niatkan sebisa mungkin, semangat mungkin, apapun jalannya lewati semua. Karena nanti kita pasrahkan kepada Allah, sampainya kita di sana itu untuk memenuhi panggilan undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin Imamil Muttaqin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridho daripada ilmunya. Guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Al-Habsah Gabi Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim Annallah yu'ni darajatihim fil jannah fi jiwar Nabi kaum Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak luput juga guru-guru kita, wabil khusus ila yang mulia Umunal Mahbubah Wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad wali wa kullu ahlul bait, dan semua ahlul bait Habib Syekh bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim wa kullu jami'an, dan semua ikhwan muslimin wal muslimat yang menyaksikan video ini. Al-Fajr ucapkan jazakallah khairan ahsanal jaza, karena berkah dari kalian semua sampai video pengalaman kami dalam haji backpacker tembus 2.500 view. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi karena antusias dari para penonton, antusias dari para jamaah, selalu kalau ketemu Habib menanyakan, "Bib, gimana part 2-nya, Bib? Bib, gimana part 2-nya, Bib? Habib, setelah itu bagaimana setelah melaksanakan kegiatan haji dan lain sebagainya?" Alhamdulillah, karena itu kita akan membuat video untuk part yang sekarang ini atau part 2. Dan alhamdulillah kalau sebenarnya diceritakan kembali setelah kita menyelesaikan ibadah haji, sudah menyelesaikan nafar awal, nafar sani, dan juga sudah menyelesaikan rukun-rukun ibadah haji. Alhamdulillah setelahnya adalah hari bahagia untuk kita. Karena apa? Karena kita sudah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Yang alhamdulillah barang siapa yang berangkat haji, wajib hukumnya man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan itu semua wajib dijalankan bagi seluruh umat Islam. Jadi kemarin saya juga mau konfirmasi sedikit, karena banyak yang ketemu sama saya setelah menonton video Haji Backpacker Part 1 itu pada bertanya-tanya, karena situasinya memang mencekam ya sayang ya.
Situasinya memang mencekam. Mencekamnya bagaimana? Ya dari awal kita itu bukan orang yang menggunakan visa haji yang resmi. Baik haji undangan dari kerajaan dengan visa furoda ataupun haji memang undangan dari pemerintah. Karena kita sebenarnya melaksanakan kegiatan ini atau menggunakan visa yang tidak diperbolehkan oleh pemerintahan Arab Saudi ataupun pemerintahan Indonesia karena kita sudah sangat merasa berdosa. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan iman dan takwa kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang indah, anak keturunan yang soleh dan soleha, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, usaha yang lancar, harta yang alhamdulillah banyak dan bisa kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita di tahun sebelumnya di tahun 2022 sudah mengeluarkan harta untuk perjalanan haji menggunakan visa furoda. Tapi karena visa furoda kita tidak diterima dan tidak keluar visanya sampai detik-detik akhir, akhirnya di tahun 2022 kita nggak jadi berangkat. Karena itu di tahun 2023 ini hampir terjadi seperti tahun 2022. Visanya nggak keluar sampai di hari terakhir penerimaan jamaah haji yang ada di Arab Saudi. Ada saya diskusi sama istri, bagaimana sayang kalau kita pakai visa multiple atau pakai visa ziarah, karena kita tawakal lillahi ta'ala, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walaupun jalannya berliku-liku, menyeramkan, bahkan sampai ketangkap polisi karena innama a'malu binniyat yang kita bawa dari Indonesia ini benar-benar tulus lillahi ta'ala. Alhamdulillah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan Allah berikan kemudahan dan alhamdulillah benar-benar kita sudah menyelesaikan rukun haji yang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah yang menonton video kita di part 1 jangan khawatir, karena orang yang menggunakan visa multiple atau ziarah seperti kita itu ada banyak, bahkan lebih dari 7.000 orang. Dan yang menggunakan visa furoda ada 14.000 orang dari Indonesia. Dan visa yang keluarkan dari pemerintah ada 250.000 orang. Jadi di sana banyak orang Indonesia yang seperti saya, yang nggak dapat tenda, yang memang walaupun udaranya juga seperti knalpot bus ya. Panasnya ya kalau kita mau merasakan di Indonesia nggak pernah ada panas seperti itu. Ya kita rasakan, kita mungkin ke pool bus Damri ada yang ngebul-ngebul asapnya. Nah seperti itu panasnya waktu ketika kita haji kemarin. Dan juga perjalanannya satu hari itu kita hitung mungkin sekitar 28-29 kilo. Itu tidak dihitung dengan tawaf wada yang langsung kita kerjakan di hari yang sama setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau melempar jamarot kubro. Jadi seperti itu, mungkin sekitar 30-35 kilo. Tapi kalau saya lihat sekarang banyak orang-orang yang sering kompetisi lari, bahkan maraton dan lain sebagainya, bisa sampai 30 kilo, 40 kilo. Jadi kalau untuk berangkat haji dengan berjalan kaki seperti Rasulullah SAW, insya Allah semuanya akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man istata'a ilaihi sabila itu diartikan dengan berjalan kaki. Jadi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan kaki. Karena apa? Ibadah haji adalah ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan hambanya, umatnya Rasulullah SAW yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu walau bagaimanapun rintangannya, harta berapapun, alhamdulillah tahadus bin nikmah, kita bisa menyelesaikan ibadah tersebut. Jadi yang menonton video kami di part 1 gak perlu khawatir. Kalau kita niat untuk Allah dan Rasulnya, kita punya harta yang cukup untuk berangkat haji, berangkat. Karena kalau kita lihat kehidupan kita dengan memiliki rumah, memiliki mobil, dan anak keturunan, itu semua semestinya sudah menjadi kewajiban kita untuk berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saya hitungannya, istri saya hitungannya, umroh itu sudah jadi haram. Kenapa bisa demikian? Kebanyakan umrohnya, hajinya tidak. Akhirnya di tahun 2023 itu kemarin memang saya sempat 3 bulan di Tanah Suci.
dan beberapa kali membawa jamaah, bahkan Ramadan pun sempat di sana. Jadi sudah terlalu banyak melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya saya bilang sama istri, sayang, walau bagaimanapun, kalaupun nyawa kita dicabut aja baru bisa menghalangi kita untuk menuju Allah dengan beribadah haji, yaitu ibadah yang wajib dilakukan bagi seorang ikhwanul muslimin wal muslimat. Bahkan kemarin juga saya baru ketemu jamaah haji yang bareng sama saya dengan menggunakan visa multiple. Beliau cerita sama saya, itu Bib, katanya, istri saya sampai nangis-nangis dengar Habib ketangkep polisi. Katanya, ya Allah, bagaimana itu kabarnya Habib, apa udah dideportasi, gimana kabarnya kita, karena mereka lagi tunggu kita di Sisa bin Daud untuk naik bis sama-sama menuju ke Arafah. Tapi karena kita yang ketangkep polisi, akhirnya mereka tinggalin kita. Bahkan semua jamaah itu sampai gelisah sebelum masuk ke Arafah itu. Aduh, bagaimana nanti kalau bis kita ini ilegal, ketangkep dan lain sebagainya. Tapi memang setiap orang amal ibadahnya berbeda-beda dan ujiannya juga berbeda-beda. Tapi kemarin saya baru hadir tafsir Jalalain Habib Sagaf bin Mahdi. Beliau pun sangat semangat untuk bisa berangkat haji bersama dengan santri Nurul Iman. Bahkan beliau cerita, nanti kita berangkat haji aja walaupun kita nggak pakai visa tetap berangkat. Nanti ketangkep polisi, penjaranya penuh dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita berangkat haji itu sudah diingatkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi bahwa nanti ketangkep polisi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak perlu takut karena Allah Azza wa Jalla Maha Rahmat dan Maha Rahim, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalaupun ibadahnya sulit, tetap kita niat untuk Allah dan Rasulnya. Jadi semangat untuk yang ingin melaksanakan ibadah haji, dan jangan komplain ataupun jangan mengeluh sana sini. Karena yang paling mengerikan itu bukan ujian kita di dunia, tapi ujian nanti kita ketika di akhirat. Bahkan ketika Al-Fakir berangkat haji bersama istri, mungkin itu belum seujung kukunya yaumil mahsyar. Padahal itu perjalanan jauh, panas terik. Ketika di Arafah itu matahari di atas kepala kita karena di waktu duhur, kita tidak di tenda. Tapi Tidak ada pohon. Gak ada pohon, gak ada makan dan lain sebagainya. Tapi Terasa nikmat ya, terasa nikmat, bahkan saking nikmatnya itu kita merasa bahwa Allah itu benar-benar sedang memperhatikan kita. Masya Allah. Iya, di Arafah itu kita seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah itu hadir di dalam hajinya kita. Itu saking indahnya kita bermunajat, semua doa-doa kita alhamdulillah pulang dari haji diijabah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu persen pun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya ibadah haji. Bahkan setelah kita pulang haji diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih berlipat ganda. Dan insya Allah bismillah kalau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mengulang haji seperti di video yang part 1, insya Allah akan kita lakukan lagi. Karena itu adalah seperti hajinya Rasulullah SAW. Beliau berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Lalu beliau naik ke Jabal Nur. Beliau naik ke Jabal Rahmah. Beliau berdoa di situ mengangkat tangan tinggi hingga terlihat ketiaknya bercahaya. Lalu beliau jalan kaki menuju Musdalifah. Beliau istirahat di sana hanya menggunakan alas seadanya. Iya, sama seperti kita. Lalu beliau melewati gua. Lalu beliau melewati terowongan Mina. Iya, sama seperti kita, lewat terowongan Mina jalan kaki lalu melempar Jamarot Kubro. Jadi Jamarot Kubro itu yang paling ujung. Jadi pertama ketemu Ula, Wusto, Akobah, Kubro. Jadi kalau kita lempar Jamarot yang pertama tuh harus yang di ujung dulu. Jadi kita jalan dari yang Ula, jalan lagi ke yang Wusto, jalan lagi yang ke Akobah, baru kita lempar Jamarot Kubro di sana. Itu untuk menyelesaikan nafar awal, lalu tahallul awal. Nafar awal selesai. Dan itu kita lakuin dari pagi ya, Bah? Ya. Jadi sampai subuh. Ya, alhamdulillah. Jadi selesai lempar Jamarot itu sekitar jam 3:30, pas lagi azan subuh. Jadi selesai Jamarot kita turun sholat subuh.
sudah nggak kuat lagi, stamina udah nggak ada, istirahat. Alhamdulillah tahadus bin nikmah, ada bisikan Habib Sagaf bin Mahdi, kamu nggak sholat Idul Adha, katanya beliau begitu. Subhanallah, baru ingat, akhirnya langsung cepat kita berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Idul Adha di 10 Dzul Hijjah. Setelah selesai itu Habib Sagaf lagi berbisik, kamu nggak tawaf ifadah. Akhirnya kita menguatkan diri untuk langsung menyelesaikan nafar sani. Setelah nafar sani selesai, sudah boleh melepas ihram dan sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram. Jadi haji itu nikmat. Senang kita melaksanakannya, bahkan seperti kewajiban kita kepada Allah itu alhamdulillah sudah terlaksana semua. Walaupun kita nantinya belum sampai menghadap kepada Allah, tapi minimal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan rukun Islam yang kelima sudah terlaksana dengan baik. Karena banyak jamaah-jamaah itu merasa biaya haji itu mahal. Banyak yang merasa ini tuh terlalu mahal untuk biaya haji, bisa biaya haji tuh lebih murah daripada ini dan lain sebagainya. Enggak, semua orang sudah diatur oleh Allah, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, Allah sudah atur semua di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat, Habib Hasan nanti hajinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biayanya segini, segini, segini. Nanti akan nggak ketemu bis, cari ke sana kemari bisnya. Akhirnya tapi tetap ikhtiar. Yang paling utama itu ikhtiar. Karena banyak yang ditakdirkan seperti itu tapi gak mau ikhtiar. Akhirnya ngoyo sama travel. Travel mana nih bis, kok gak disiapin. Travelnya udah kabur karena dia juga ketipu. Banyak yang ketipu ketika kita haji di sana. Disediain tenda, sudah bayar ke muasasah. Ternyata tendanya gak ada. Mau sewa bis, udah bayar ke muasasah bis. Bisnya gak ada. Akhirnya dapat double-double bis itu. Jadi yang tadinya kita sewa bis nih, contohnya 1.000 per orang, kali 80 orang, 80 ribu. Nah, uang 80 ribu ini udah diterima tunai kontan. Tiba-tiba ada yang ngebajak bisnya, mau bayar lagi 80 ribu. Ini 80 ribu, tambah lagi 80 ribu, balik lagi, tambah lagi 80 ribu. Pokoknya langsung jadi saudagar kaya raya di hari itu. Itu cuman yang bawa bis. Jadi di sana juga ada muhasasah yang tidak amanah. Tidak amanah ya, Mbak ya. Tidak amanah, dan juga bukan kesalahan travel, karena saya lihat banyak jamaah yang menyalah-nyalahkan travel, mencaci maki. Padahal kan di dalam haji itu kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh itu. Tapi itulah ujian, panas, kaki, asam urat pada naik, itu kerasa semua. Yang lemaknya 5 kilo, 10 kilo habis dalam waktu sehari. Ada jamaah itu dia di root di salah satu bank swasta, di root. Tapi dia sudah gak kuat di usia 50 tahun untuk berangkat haji. Dan dia kena penyakit gula. Terus gak dapet tenda. Pakai kursi roda. Itu dia duduk di kursi roda kena panasnya Arafah. Jadi kan karena dia di pohon-pohon. Kakinya gak kena. Itu kakinya kena panasnya matahari di hari Arafah. Sampai melepuh kakinya. Melepuh. Sampai keluar korengnya semua segala macam. Karena dia kan kena penyakit gula. Tapi dia gak ngeluh. Mungkin inilah cara Allah untuk membersihkan saya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada yang hilang uangnya. Pokoknya ujiannya banyak. Ada yang lagi duduk capek, nggak ada makan. Kan banyak jamaah Indonesia nggak dapat makan. Bisnya kan banyak yang macet. Nggak ada makan, capek, lelah, duduk, merem, nyender. Toto dibangunin, udah nggak ada nyawanya. Bahkan ketika kita tawaf ifadah itu udah berjejer mayat. Sudah berjejer mayat yang akan disolatkan ketika mereka meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji. Tapi beliau semua meninggal insya Allah biiznillah dalam keadaan husnul khatimah. Dan dalam keadaan sedang berihram. Yang menggambarkan bahwa itulah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ihram, membawa amal jariah kita.
ibadah kita yang kita bawa, bukan harta kita, bukan kendaraan kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita yang kita bawa kepada Allah, tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah inilah nanti akan kita bawa, yang dipertanggungjawabkan bahwa ini harta yang sedikit kita gunakan di jalan Allah. Alhamdulillah engkau ridho dan engkau memudahkan kita untuk mencapai kepada ridhomu, yang insya Allah sebaik-baiknya ganjaran haji dan umroh adalah surga Jannatul Firdaus, dan kita akan selama-lamanya di sana khalidina fiha abadan. Karena itu bukan pekerjaan mudah kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, karena ganjarannya adalah nanti kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, di taman indahnya Allah, dan tidak akan ada kekurangan satu helai pun dari dalam diri dan hidup kita, dan di sana kita akan selama-lamanya dalam kebahagiaan bersama juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir berangkat haji. Saya juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya gara-gara cerita haji kemarin, jadi pada ketakutan mau berangkat haji. Wah serem, nanti ke kantor polisi. Abang saya juga ada, abang ipar saya kan, gak mau saya haji ke Habib Hasan, serem katanya nanti kantor polisi. Gak apa-apa bang, nanti saya sewain taksi Intel, jadi dibawa dulu kantor polisi. Bercanda sama beliau, bercanda biar kerasa ketakutannya di kantor polisi. Aduh mau dideportasi gimana, lagi pakai kain ihram, bawa perlengkapan, nasi mandi apa yang kita siapin dari semalam, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, karena kita pasrah kepada Allah, kita tahu yang maha menyelamatkan hanya Allah. Jadi perasaan inilah yang kita bawa sampai ketika kita pulang haji. Senang, tenang, walaupun di rekening tinggal 100.000, masih alhamdulillah ada 100.000, 200.000, tapi kita sudah pernah membelanjakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena banyak teman-teman kita ya sayang ya. Kalau ingat ya bah, Iya. dari hari yang sama kita ngelewatin begitu banyak pengalaman gitu Iya, ya bah. iya. Bayangkan dari malam Betul. itu kan kita nunggu bis tuh, katanya dijanjinya Iya. habis Isya. Hari Jadi kita tasrik. udah siap dengan ihram segala macem. Betul. Kita nunggu sampai jam 12 malam gak datang-datang. Tunggu sampai jam 2 malam gak datang-datang bisnya bah. Katanya pagi. Betul. Sampai jam 8 pagi kita tunggu gak datang-datang. Akhirnya jam 8:30. 8:30 Sudah beliau gak kuat kita. memutuskan untuk berangkat pakai taksi. Nah Iya. itu di hari itu. Terus setelah kita dapat taksi, kemudian dapat taksi Intel, lalu dibawa ke kantor polisi di hari itu juga. Kemudian seperti yang kita ceritakan juga, kita mengalami banyak ketakutan. Terus kita sampai ya udah pasrah aja sama Allah. Kita hanya bisa berdoa. Kita sudah tidak bisa mengandalkan siapapun lagi kecuali Allah dan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah di situ terjadi keajaiban. Alhamdulillah kita dibebaskan dari kantor polisi, kemudian diuji lagi dengan mencari bis ya Bah ya. Kita berjalan kiloan kesana kemari cari bis sampai kita dapetin bis itu. Bayangkan kita jalan di terik panas matahari ya Bah untuk mencari bis, masya Allah gitu. Kemudian setelah kita mendapatkan bis, kita juga di situ alhamdulillah sampai menangis terharu ya. Di bis Segini itu, Allah. nikmatnya Allah, mungkin Allah mau kita tuh selalu bersyukur atas apa yang Allah uji ya. Sesulit apapun kita mencari bis, sampai kita walaupun desak-desakan berdiri sampai di Pangku. Saya sampai di Pangku ya sama jamaah dari Mesir. Masya Allah, terima kasih ya ibu-ibu ada dari Mesir. Karena beliau kasihan ngelihat saya duduk di lantai bis gitu. Tapi saya udah nggak mikirin itu, udah mikirin ya Allah yang penting bisa ke Arafah gitu. Iya, betul. Alhamdulillah semua itu keajaiban dari Allah. Sampai kita masuk di pintu Arafah, tulisan Arafah start here, itu air mata tuh kayak netes gitu, masya Allah gitu. Ternyata mungkin ini perjalanan haji yang memang Allah inginkan gitu ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita ikhlas apapun ujian yang Allah berikan, tetap kita ikhlas gitu.
sampai malam, sampai kita ke di Arafah, terus kita berjalan ke Musdalifah beberapa kilo, walaupun kaki sampai lecet-lecet. Masya Allah. Tapi nikmatnya ibadah. Nikmat. Gak Apalagi ada rasa sama capek, suami, Masya seneng. Allah. Tiba-tiba kita lagi jalan, tahu-tahu ada yang lempar makanan. Alhamdulillah. Saya lagi jalan udah haus, ada air botol yang jatuh di tanah. Iya, itu langsung ke kaki, kita buka minum. Gak apa-apa, dari bawah. Ada yang dibuang-buang air, ada yang masih setengah. Itu aja yang kita minum. Gak ada nyari minum apa ya sayangnya. Ada air di bawah, ambil, minum. Ketika kita jalan dari Arafah menuju Musdalifah di waktu maghrib itu. Karena itu bukan hanya pagi atau siang ya panasnya, tapi malam pun masih tetap panas. Hawanya masih tetap panas. Mungkin karena memang bulan segitu ya, bulan haji memang di saat musim panas gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena sama suami juga kita saling menguatkan. Terus ketika disampaikan kalau misalkan kita harus berjalan ke Musdalifah karena tidak ada bis, ya kita berjalan sama-sama gitu. Ternyata di situ kita melihat semua umat Islam dari seluruh dunia ya, berbeda-beda warna kulit, bersatu gitu ya. Di situ juga kita terharu, Masya Allah ya, kita nggak nyangka bisa haji tahun ini, terus bisa berada di sini ya Bah ya, diberikan kesempatan, Masya Allah. Kayak kita, mimpi ya Allah. Alhamdulillah ya Bang, nggak semua nyangka, orang gitu. bisa seperti itu kan. Dan kita di situ bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk menjalani ibadah haji, walaupun bagaimana Allah menguji kita dengan kesulitan, tapi kita harus tetap bersyukur dan tidak boleh mengeluh gitu. Karena itulah ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Betul. Ganjarannya surga itu tidak mudah dan tidak murah. Banyak orang mau ibadah haji itu nyaman. Banyak orang mau ibadah haji merasa dia sudah bayar segini, dia harus diberi fasilitas. Bukan begitu kita menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya kita harus menghadapi dengan berbagai kebahagiaan. Di zaman Rasulullah dulu, lebih banyak ujian yang Rasulullah SAW hadapi. Kita mungkin hanya seujung kukunya saja dengan ujian yang ada di saat kita haji kemarin. Tapi alhamdulillah kita selalu bersyukur. Ikhtiar kita niat untuk Allah dan Rasulnya, alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walau dengan kantuk dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita naik bis, mohon naik bis sama orang-orang Arab untuk dibawa dari Musdalifah menuju Mina. Itu aja benar-benar orang Arab itu memandang rendah kita. Ah, kamu haji ilegal, ngapain kamu kesini, katanya gitu. Sana naik yang lain aja. Sampai seperti itu. Alhamdulillah karena saya wajahnya mirip orang Arab, jadi saya lagi ngetok-ngetok bis. Ngetok-ngetok bis dikira saya jamaah dari Arab. Jadi ada dikasih masuk bisnya. Pas saya udah masuk ke dalam bis, saya duduk di atas bis. Ternyata yang memandang rendah kita dan mengusir kita tadi nggak boleh naik bis, dia satu bis juga sama kita. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget dia, lah kok ini orang bisa masuk. Dan setelah Al Bakir masuk sama istri, bisnya jalan. Tapi ya itu, semua orang nggak seperti kita, nggak mau bantu dan lain sebagainya. Semua nafsi-nafsi, dan nggak boleh begitu. Karena berbuat baik itu hanya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya sayang ya, kita disuruh, walaupun di bis itu banyak kursi kosong, udah kamu duduk aja di lantai, katanya gitu. Duduk aja di lantai. Nggak boleh duduk di kursi, padahal kursi banyak yang kosong. Akhirnya saya duduk di lantai. Istri saya, alhamdulillah ada jamaah perempuan, kasihan lihat istri saya kan duduk di lantai di dekat pintu keluar, akhirnya dikasih duduk di kursi. Alhamdulillah. Jadi seperti itu nggak boleh kita seperti itu. Harus kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Saya juga sama, dapat makanan, alhamdulillah. Tiba-tiba ada ibu-ibu kelaparan, kita kasih. Saling berbagi. Ada snack 5, ya kita ambil 2, 3 cukup. Yang lain semua bagiin ke orang. Ada yang kehausan, ada yang sampai pingsan. Itu. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tapi kita nggak pernah lihat itu. Yang kita lihat hanya untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul. Nggak perlu wibawa, apa kebahagiaan, apa. Pokoknya Allah dan Rasul itu aja yang kita ingat. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wala kuntu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Maha suci Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan sebaik-baiknya dan tempat pasti kita akan kembali. Jalan bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah. Karena banyak orang yang takut. Jangan takut, lebih mengerikan nanti ketika kita di yaumil mahsyar. Banyak yang menunggu untuk dihisap. Sudah berdiri 50.000 tahun belum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan matahari yang di atas kepalanya hanya sejajar dan seujung jengkalnya kepalanya dia, dengan berlumuran keringat sampai membanjiri badannya, dan berkumpul berdesak-desakan dengan jutaan orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, sampai zaman setelah Rasulullah SAW, sampai benar-benar ditiupkan sangkala, dibangkitkan kembali semua orang. Itu lebih mengerikan daripada ibadah haji kita kemarin. Kalau ibadah haji kita nggak ada apa-apanya. Daripada kita sampai menghembuskan nafas terakhir belum pernah melihat Baitullah. Karena banyak jamaah, banyak orang, saya nunggu haji dipanggil pemerintah, nunggu haji dipanggil pemerintah. Sekarang biaya aja sudah naik. Sudah hampir sama dengan biaya kita waktu melaksanakan haji backpacker. Iya. Dan juga umroh. Banyak yang kepengen haji dulu baru umroh. Wala haji wala umroh. Meninggal. Mau bawa apa ketemu dengan Allah? Sedangkan ketika kita sholat di Mekah Al-Mukarramah, 1 kali kita sholat, 1 kali rokaat, pahalanya 100.000. Jadi kita sholat di Indonesia ini dapat 4 rokaat pahala. Di Mekah, di Ka'bah kita dapat 400.000 pahala sholat duhur. Tambah lagi sholat asar 400.000, tambah lagi sholat maghrib 300.000. Oh, benar-benar merugi kita tinggal di Indonesia ini. Merugi. Iya, karena itu saya bilang juga sama istri, sayang, inilah surganya Allah. Gak mudah kita dapat surganya Allah. Penuh kelelahan, kaki lecet-lecet, berdarah-darah, direndah-rendahkan orang, kelaparan, gak ada uang, gak ada ATM. Udah tawakal, pasrah kepada Allah, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuan. Itu aja yang kita bawa ya sayangnya. Tapi alhamdulillah tahadus binikmah. Ya ini review sedikit lah dari Haji Patwan. Kenapa? Karena saya jadi nggak enak. Banyak yang takut, jadinya banyak yang takut. Ngeri bener Beb hajinya Beb. Kalau diceritain, waduh, serem banget Beb. Banyak yang seperti itu. Ya, sebenarnya kita menceritakan itu tidak ada bukan maksud untuk menakut-nakuti atau apa, cuma kita men-share pengalaman kita supaya jamaah-jamaah ketika melaksanakan haji nanti gitu, lalu mendapatkan kesulitan, tapi bukan kesulitannya seperti kita alami ya, beda-beda. Kan beda-beda setiap orang. Dan sudah mempersiapkan. Jadi kita gimana ya, hati kita itu tawakal aja, ikhlas, karena kalau sudah di sana kan kita posisinya itu sudah dekat sama Allah ya, di Baitullah gitu. Jadi apa yang terjadi sama kita itu atas kehendak dan takdirnya Allah gitu. Kodok dan kodar, mau kita susah atau enggak itu lillahi ta'ala aja. Bahkan kalau misalkan nyawa kita dicabut ketika naik haji, itu insya Allah balasannya itu surga, jannah gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan para penonton, jamaah yang Allah berikan rizki untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh dan haji, itu tawakal aja. Karena kalau misalkan tawakal tuh Allah lebih suka, lebih sayang, dan perasaannya itu lebih mudah gitu. Ketika ada ujian pun alhamdulillah, wah itu Allah lebih, bahkan insya Allah dimudahkan, jadi nikmat semuanya ibadahnya. Masya Allah gitu. Kayak kita walaupun diuji rasanya alhamdulillah nikmat gitu. Dan insya Allah kalau misalkan kita sudah ikhlas lillahi ta'ala dan merasa ujian itu nikmat, maka Allah akan ganti harta kita, akan ganti tenaga kita lebih kuat lagi, insya Allah, supaya Allah bisa mengundang kita kembali. Amin ya Allah Rasul. Luar biasa nih, sayang udah kayak ustazah aja nih. Langsung jadi ustazah istri saya setelah berangkat haji. Allahu Akbar. Ya tadi betul kata istri saya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari yang tempat kita tidak duga-duga. Banyak yang bantu kita di sana. Lapar tiba-tiba ada yang kasih makan ya sayangnya. Kita bangun tidur di Musdalifah, tahu-tahu udah ada roti di depan kita. Iya, itu banyak keajaiban-keajaiban seperti itu. Ketika kita menuju ke jalan di terowongan Mina,
Alhamdulillah kita ketemu jamaah-jamaah dari Indonesia, jadi ketemu teman-teman, jadi makin semangat lagi. Terus kita lihat orang yang lebih tua daripada kita, alhamdulillah kita bisa berangkat di usia muda. Dan juga alhamdulillah langsung jadi keras betisnya. Berotot, ya Pak. Berotot, iya bener. Sampai di depan-depan sini pulang haji langsung dapat kenikmatan. Alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga dengan baik jalan pagi. Karena itu fisik kita harus dijaga karena haji adalah ibadah fisik. Jadi sebanyak dan sebaik mungkin kita melaksanakan ibadah-ibadah yang menguatkan fisik kita juga. Contohnya puasa Senin Kamis. Jadi ketika lapar di sana sudah terbiasa. Karena banyak jamaah yang ngamuk-ngamuk ya sayangnya. Bahkan jadi rampok juga Pak. Datang ke tenda orang-orang kaya, langsung dikerumunin, diambilin semua barang-barang, makanan, apel segala macam. Ya orang udah nggak kuat kan. Itu nggak tahu di haji diterima apa enggak. Tapi jangan khawatir juga sih kalau masalah makanan, karena kalau Fisabilillah. Iya. Kalau haji itu ya, di Arab itu terkenal mereka banyak yang bagi-bagi makanan, banyak yang sedekah. Jadi mereka berlomba-lomba orang-orang Arab itu. Yang nggak melaksanakan ibadah haji. Mobil-mobil kontainer yang bagi-bagi minum sama makanan tuh banyak di sana. Yang penting kita jangan mubazir aja, jangan buang-buang makanan. Betul. Iya, karena banyak juga kan di sana yang kayak gitu. Tapi kita belajarlah dari situ supaya harus bersyukur, apalagi kalau misalkan haji backpacker, kalau ada yang bagi-bagi makanan ambil aja buat bekal gitu ya, buat bekal, karena kan belum tentu nanti ada lagi di depan, apalagi kita jalan kaki ya. Karena namanya backpacker, jadi harus sedia backpacker juga. Buat taruh barang-barang. Jadi dapat barang dapat air di bawah gitu aja udah. Dan haji itu kalau kita hitung-hitung, nggak dihitung tiket pesawat sama apartemen dan sebagainya ya, cuman 1.000 real. 1.000 real naik bus, 1.000 real itu 1.000 real sekitar 4 juta. 4 juta. Udah. Setelah itu mah gratis semua. Iya, yang penting kita mau. Kan banyaknya kan orang-orang yang saya udah bayar sekian ratus juta harus dibalikin, harus ada makan, harus ada ini, harus ada kenyamanan gini. Enggak boleh begitu ya. Harus kita benar-benar pasrah kepada Allah dan benar-benar ikhtiar. Iya, cari makan. Nanti kalau alhamdulillah waktu itu saya sama istri ya sayangnya, kita lagi diem tiba-tiba datang mobil. Fisabilillah bagian nasi Arab. Jadi kita makan, ternyata pedes. Wah, pedes ya. Toto ada orang datang bawa air 1 keret. Iya, 1 keret. Tapi kita cuma bawa sedikit sayangnya. Ternyata setelah kita jalan berkilo-kilo, apalagi mau menuju ke Jabal Rahmah, udah habis air yang kita bawa. Tiga persediaan air. 1 keret tuh nggak kita bawa, kita taruh untuk orang-orang lain yang mau bawa. Jadi ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi semuanya nikmat, senang. Yang serem itu ketika kita sebelum berjumpa dengan Allah nggak bisa berangkat haji. Itu yang paling serem, itu yang lebih serem. Kalau haji kita mah nggak serem, alhamdulillah. Dan pada intinya ya banyak jalan pagi. Ya sayangnya, kita juga sebelum haji, alhamdulillah sering ibadah umroh. Jadi kita tahu, Jabal Rahmah tuh di sini, Arafah tuh seperti ini. Karena banyak yang nggak masuk rukun haji juga. Mereka di bawah-bawah jembatan. Di bawah jembatan itu kan padahal nggak masuk di dalam ring of Arafah. Tidak masuk di dalam cincin Arafah. Kenapa haji itu dibatasi kuotanya? Karena ring of Arafah ini terbatas. Kalau umat Islam dari seluruh dunia berangkat berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang bersamaan, nggak cukup ring of Arafah itu. Karena itu haji itu dibatasin di cincin Arafah. Karena al-hajjun Arafah. Haji adalah Arafah. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah di luar ring of Arafah, maka haji kita itu tidak diterima. Dan banyak orang-orang yang duduk-duduk di bawah kolong jembatan yang padahal itu tidak masuk di dalam Arafah. Karena itu kita berangkat umroh, kita latihan. Oh, ini namanya Jabal Rahmah. Oh, ini yang dinamakan Arafah. Oh, ini jalan menuju ke Musdalifah. Oh, ini Musdalifah, nanti kita mabit di sini. Oh, itu terowongan Mina. Oh, ini untuk Jamarot. Jamarot aja panjang itu. Dan itu nanti dilihatkan semua ketika kita city tour sekaligus manasik haji, langsung melihat tempat-tempatnya. Dan setelah kita sudah selesai keliling, kita langsung ke
ini Ka'bah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, lalu melaksanakan umroh. Dan umroh itu adalah syarat haji yang wajib dilakukan, yaitu tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah itu adalah ibadah umroh, 7 kali keliling Ka'bah, bertawaf, lalu sa'i, 7 kali bolak-balik. Setelah itu tahallul, maka nafar sani sudah terselesaikan. Dan rukun haji semuanya sudah komplit. Jadi kalau yang belum pernah lihat Baitullah, pengen langsung haji, disarankan untuk alangkah baiknya berangkat ibadah umroh. Karena umroh pun pikiran dan juga menggugurkan dosa. Ya, jadi alangkah baiknya umroh dulu, baru lebih mudah nanti tinggal kita berangkat ibadah haji. Nah, sudah selesai ini untuk yang part 2. Review yang kemarin. Sekarang kita mau melaksanakan atau melanjutkan setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Karena setelah selesai melaksanakan ibadah haji, itu kita melakukan atau melaksanakan pelesiran keliling negeri Arab. Ya sayang ya. Jadi kita setelah haji itu udah selesai nafar awal, nafar tsani, sudah selesai jamarot Pulau Wustu Aqobah 2 hari berturut-turut. Ya, terus kita pindah dari apartemen ke hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Iya, dan kita sudah bukan jadi orang yang mau melaksanakan ibadah haji karena ibadah haji sudah selesai, jadi sudah tidak ada yang namanya haji backpacker. Tapi kita sudah menjadi jamaah seperti orang-orang pada umumnya. Jadi selesai kita pindah ke hotel yang jalan mungkin kira-kira 200-300 meter ke Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kita melakukan umroh. Iya. Kita ambil mikot lagi, melaksanakan ibadah umroh ya sayangnya. Secara mandiri. Secara mandiri ya. Kita secara mandiri karena kan emang nggak disediain ya dari pihak travel gitu. Jadi beberapa kali, mungkin ada 3 kali. 3 kali Habib, Ya. saya umroh 2 kali setelah Ya. haji seperti itu. Alhamdulillah. Lalu beberapa hari setelah itu dari pihak travel menawarkan untuk kita jalan-jalan ke kota Taif. Tapi dengan biaya tambahan itu kalau dirupiahkan 1,5 juta per orang, ya Bah. Ya, Ya. cukup tinggi lah. Tapi di saat itu karena uang kita terbatas ya, akhirnya kita memutuskan untuk nggak ikut. Nah, jemaah-jemaah lain juga kayaknya nggak pada ikut tuh hari itu. Akhirnya ya udah, ya sayangnya. Lalu secara nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba ada Ustadz Hasan ya menawarkan kita untuk ikut jamaah beliau untuk ke kota Taif secara gratis gitu. Nah, Masya Allah gitu. Kebetulan saya kan belum pernah ya ke kota Taif. Alhamdulillah Habib suami ngajakin, lalu kita ikut rombongan Pak Ustadz. Saat itu alhamdulillah kita berkeliling di kota Taif. Kita naik kereta gantung di sana. Lalu kita ke pabrik parfum yang ada di kota Taif ya Bah, kita jalan-jalan di sana. Alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi senang banget sih bisa ke sana gitu. Kita juga menikmati kuliner di kota Taif. Oh iya. Nasi kambing. Nasi kambing ya, Iya, Bah. nasi kambing. Restoran Roti yang bagus Arab. lagi ya, Bah. Iya. Terus langsung ke pabrik pembuatan parfum juga ya sayangnya, pabrik langsung. Jadi cara membuat parfum itu bagaimana, bunga rose yang dipanaskan, sarinya keluar dari bunganya. Nah itu wanginya asli dari sari bunga rose itu atau bunga mawar itu. Dan juga di kota Taif itu ada tempat mengambil mikot, yaitu Qarnul Manazil di kota Taif. Saya juga baru tahu karena saya juga baru beberapa kali ke kota Taif di tempat Rasulullah SAW waktu itu
mencari suaka dan dilempari batu di kota Taif, ternyata ada tempat mengambil mikot di Qarnul Manazil. Jadi saya sama beberapa jamaah, karena kita nggak tahu kan ternyata ada tempat ngambil mikot, akhirnya kita beli ihram di sana, lalu ngambil mikot di Qarnul Manazil, lalu kembali lagi ke Mekah, langsung melaksanakan ibadah umroh. Indah sekali, ya Allah ya Rasulullah salamun alaik. Iya, jadi pulang dari kota Taif, setelah City Tour ya. City Tour, ya jalan-jalan lah. Berhenti di masjid untuk sholat duhur, kemudian kita ambil mikot. Setelah pulang ke hotel, kita langsung melaksanakan ibadah umroh, seperti itu. Iya, jadi indah sekali, ya Allah ya Rasulullah salamun alaik. Setelah umroh, terus kita ke Darussafwa, makan-makan, ke mall, jalan-jalan, beli baju, beli oleh-oleh. Ya walaupun dengan uang yang terbatas, alhamdulillah ada bantuan-bantuan juga dari jamaah. Dan alhamdulillah banyak teman-teman kita juga yang bantu kita di sana, alhamdulillah, karena kita banyak bantu mereka dulu, ya mereka juga bantu kita sekarang, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan setelah itu kita ibadah sampai 1 minggu mungkin ya sayang ya, di Mekah Al-Mukarramah, lalu kita berangkat dari Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah pun demikian, alhamdulillah kita juga nginep di hotel yang bagus, alhamdulillah ada teman-teman juga yang bantu, alhamdulillah. Terus kita juga 5 waktu di Masjid Nabawi, subhanallah, suatu keindahan yang sangat luar biasa. Dan masuk ke dalam Raudhah juga, alhamdulillah. Terharu, Masya Allah. Jadi ketika kita berangkat haji, kita turunnya itu di Mekah. Iya, belum sempat ke Madinah. Karena sudah mau masuk hari tasyrik. Kita datang tanggal 6, 7 Dzulhijjah, tanggal 8 tasyrik. Tanggal 9 sudah masuk hari Arafah, tanggal 10 sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi kita datang pas bandara itu, pas kita turun, besoknya bandara sudah ditutup. Udah nggak ada yang boleh kegiatan penerbangan dari maskapai manapun. Ya, jadi itu. Kan itu kita setelah selesai haji, kita langsung berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk izin dan juga memohon maaf kepada Rasulullah SAW, karena kita golil adab, tidak langsung ke Rasulullah SAW, tapi ya memang seperti itu. Karena kita juga harus tidak boleh terlalu kelihatan supaya aman sampai melaksanakan kegiatan haji. Karena kan kalau banyak cerita-cerita haji backpacker tuh kucing-kucingan sama askari, itu betul. Bahkan kita kalau mau ke kamar mandi aja, padahal kita sudah pakai gelang yang warna perak itu bahwa kita menandakan jamaah haji dari Indonesia, tapi kita nggak pakai gelang tasreh. Jadi di sana itu yang haji itu wajib pakai gelang tasreh, tapi karena kita nggak ada gelang tasreh, nggak dapat tenda dan juga nggak dapat fasilitas yang lain sebagai yang sudah disediakan oleh kerajaan dengan kita membeli gelang tasreh itu, jadi kita itu selalu diwaspadai, dicurigai. Bahkan kalau kita ke kamar mandi aja, askar itu sering tanya, mana paspor, ya sayangnya dia mau lihat kita punya visa itu haji atau bukan gitu. Tapi ya karena kita pura-pura aja, nggak bawa paspor gitu, paspornya ada di hotel gitu aja kita alasannya, akhirnya ya nggak diperiksa lagi. Nah, alhamdulillah, karena itu kalau benar-benar ya ibadah yang sangat pasrah dan juga ingin dekat dengan Allah, ya laksanakanlah haji backpacker. Karena kalau haji dari pemerintah kan ada Ustadz Yakut juga. Nanti insya Allah akan ada part 3. Tapi part 3 ini saya akan podcast sama Ustadz Yakut sama Ustadz Mukris. Alhamdulillah Tahdus bin Nikmah, beliau adalah murid-murid yang soleh, murid-murid Habib Sagaf bin Mahdi, sangat menjaga warisan daripada ilmunya Habib Sagaf bin Mahdi. Mereka berangkat haji semuanya dibiayai oleh teman-teman mereka. Alhamdulillah Ustadz Yakut dapat panggilan dari haji pemerintah beserta istrinya, padahal beliau baru daftar 1 tahun
untuk mendapatkan nomor porsi. Alhamdulillah, nanti kita juga dapat pengalaman dari beliau karena beliau hajinya resmi dari pemerintah. Lalu ada Ustadz Mukris yang menggunakan visa Furoda. Itu di budget angka 450 juta beliau berangkat. Dan tinggalnya juga di hotel Swiss, hotel Makom Zamzam Tower. Mekahnya, wah kita datang ke situ yang ada artis, opik, apa yang lewat-lewat di lobi-lobi hotel itu. Kalau kita kan haji gembel. Tapi yang bersyukur yang seperti itu karena yang datang kepada Allah adalah haji-haji yang kain ihramnya sudah lusuh, yang sudah penuh dengan debu. Kalau mereka turun dari bis masih bau wangi, minyak wangi sebelum ngambil mikot masih ada kecium. Tendanya nggak keringetan ya. Tendanya ada AC-nya, bahkan ada chiller isi es krim dan lain sebagainya. Itu haji-haji yang furoda tuh begitu. Tapi kan setiap orang punya ujian dan juga kesulitan masing-masing. Jadi kita nggak iri, cuman kita ketawa-ketawa aja lucu. Waduh, sampai saya juga sempat nyindir Ustadz Mukris. Ustadz Mukris, kenapa Bib? Ente tuh hajinya nggak sah. Waduh, kok bisa begitu Bib? Iya, mana ada ente haji keluar turun bis. Rasulullah dulu aja naik onta, bahkan seringnya jalan kaki. Ente gulil adab ngelewatin Rasulullah pakai bis. Udah gitu keluar, udah kayak orang pergi, bukan pergi haji, pergi rekreasi. Dan banyak juga yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Betul. Iya, termasuk yang orang-orang Arab Saudi langsung ya sayangnya. Iya. Wah, bagaikan raja. Bahkan ada tenda Mina itu satu hari sewanya itu 150 juta sehari. Itu udah kayak hotel tendanya ada. Tapi kan kita ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan kemampuannya kita dan juga dengan apa yang Allah takdirkan dalam qada dan qadar kita. Karena kita pun bayar nggak murah sebenarnya ya, tapi di bawah 450 juta. Tapi ya alhamdulillah kita tetap bersyukur, tetap berapapun senang. Uang yang kita keluarkan, kalau misalkan niatnya buat Allah, jangan ada penyesalan atau kenapa saya bayar segini tapi malah nggak dapat fasilitas apa-apa. Misalkan takutnya nanti malah itu yang membuat haji kita tidak diterima karena kita banyak mengeluh. Betul, bukan hanya begitu, banyak yang nggak seperti kita. Kalau kita kan ketika jam 8:30 itu nggak ada bis alias sudah kena tipu, kita cepet-cepet inisiatif nyari taksi. Makanya inisiatif dari saya itu ternyata ketua taksi Intel. Padahal kan kita nggak mau sebenarnya. Iya inisiatif. Tapi Bila ingat loh Abah, Bila ingat Abah panas-panas terik matahari itu nyari taksi sendirian. Iya, karena jamaah lain pada nunggu. Tapi banyak yang seperti itu nunggu. Dari travel harus nyiapin bis, dari travel pokoknya nuntut aja travel. Akhirnya waktunya habis. Ketika kita pulang selesai haji, mereka pakai ihram di depan apartemen sujud nangis karena nggak jadi berangkat ke Arafah. Sedangkan haji adalah Arafah dan mereka udah niat haji, sudah pakai ihram. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi itu wajib mengulangi hajinya tahun depan dan larangan ihramnya tetap berlaku. Itu seremnya, jadi bukan main-main kita ini ibadah haji, bukan main-main kita ini mau ketemu dengan Allah, bukan main-main kita ini ibadah, dan bukan main-main juga kita ini diciptakan sebagai makhluknya Allah, tapi harus terus ibadah. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makanya jangan khawatir, berangkat aja, ikhtiar aja, terus usaha. Yang terpenting ingat Allah, ingat Rasulullah, dan datang niat untuk Allah dan Rasulnya. Karena banyak yang pulang-pulang haji belagu, pamer, marah kalau nggak dipanggil haji, marah. Banyak yang begitu. Kalau kita mau dipanggil Habib, mau dipanggil Hasan, mau dipanggil apa, biarin. Nggak ada melekat haji itu. Tapi haji itu ada di dalam hati kita. Ibadah, senangnya kita dekat dengan Allah. Itu yang kita mau. Bukan datang merasa udah bak pahlawan, bahkan emas-emasan, bergelantungan. Jangan. Mesti kita bersyukur uang yang lebih itu kita pakai untuk kaum fuqara wal masakin. Atau berangkatkan lagi orang lain untuk ibadah haji. Atau berangkatkan orang lain untuk ibadah umroh. Bukan untuk bersombong-sombong. Allah paling nggak suka orang yang sombong. Merasa bahwasannya sudah berangkat haji itu hebat. Ini enggak.
Nah, alhamdulillah kita aja bersyukur bisa berangkat haji dan diridhoi dan dimudahkan jalannya oleh Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak haji juga kita. Rintangannya banyak. Pulang aja. Masih ada lagi rintangan ya sayangnya pulang ke Indonesia. Betul. Sampai kita beli tiket pesawat itu harus lewat India dulu. Naik Air India. Ke apa namanya sayang? Hyderabad. Hyderabad. Jadi dari Jeddah ke Hyderabad, India. Setelah dari Hyderabad, di Jeddah pun kita di apa namanya airportnya beda ya, Bang? beda. Airport ekonomi lah pokoknya. Bayangin itu yang sama kita ya, mohon maaf. Ada komandan militer, TNI. Ada dokter bedah jantung. Dokter bedah ya. Iya. Di 3 rumah Banyak sakit dokter, Bang. mewah. Ada pengusaha otomotif kaya raya, semuanya orang-orang kaya. Itu mukanya udah pada Satu pesawat sama orang India. iya, satu ya. pesawat sama orang India. Aduh. Ya, Masya Dari Allah. Jeddah ke Hyderabad. Hyderabad 4 jam. 4 jam. Naik pesawat kecil. Terus di Hyderabad. airport Hyderabad kita nunggu pesawat lagi Ya, itu nunggu pesawat ke Thailand. 6 jam atau 7 jam ya? 7 jam. 6 jam apa 7 jam gitu. Kita nunggu pesawat, terus transit lagi kita ke Thailand. Iya, betul. Dari Thailand 2 atau 3 jam kita transit, baru kita naik pesawat ke Jakarta. Iya, jadi dari Thailand nih kita swadika, kamkumkat. Tuh perjalanannya keliling dunia ya, Pak ya? WC-nya ada 3. Aduh, jangan sampai lah di Indonesia begitu pokoknya. Aduh, mau makan susah. Tapi alhamdulillah di Thailand banyak orang Islam juga ternyata ya sayangnya. Iya. Ada halal Thailand. Bahkan lebih enak di Thailand, banyak makanan halalnya daripada di India. Cuman ijo-ijo aja, bulet. Berarti itu vegetarian. Terus kita tanya ke restoran, halal dia bilang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat enggak? Enggak. Waduh, ini bilang halal tapi nggak syahadat, gimana ceritanya ini? Jadi Dia yang potong masak ayamnya, bukan masak Muslim. apa? Iya. Akhirnya ya cuma bisa beli air minum, air putih sama kacang. Tapi seret. Ya Allah. Ya, tapi begitu lucu lah pokoknya. Aduh ya Allah ya Rasulullah salamun alaik. Ya, dibawa happy Jadi, aja gitu ya, Bang. Banyak pengalaman. Iya, Keliling dunia ya, dari India ke Thailand, betul, dari betul. Thailand ke Jakarta. Betul, alhamdulillah baru sampai Jakarta. Ya bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita juga hajinya keliling dunia. Bahkan pergi kita dari Indonesia ke Qatar. Oh, iya. Iya, Qatar dulu. Kita belum pernah ya ke Qatar, Pak ya? Iya, Itu ke pertama Qatar. kali, alhamdulillah. Cuman telat datangnya, Piala Dunia udah beres baru datang ke Qatar. Tapi alhamdulillah. Jadi begitu seru. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau ada travel yang mengajak untuk haji backpacker, ikut, nggak apa-apa, berangkat. Iya, nggak usah khawatir. Oh, Justru gitu. murah, Iya. cepat. Bagus. Nggak apa-apa. Iya. Karena kalau misalkan menurut kita ya haji backpacker itu kayak kita camping aja gitu ya. Iya. Kayak pramuka lah. iya. Dibawa happy aja, apalagi kalau sama muhrim berangkatnya Ya, sama muhrim wajib. sama muhrim ya, sama Wajib. suami atau Harus sama saling orang tua. menguatkan ya. Jadi pulang tuh saling cinta. Oh, saya punya kenangan sama istri berangkat haji sama-sama. Sulit sama-sama, senang sama-sama gitu. Jadi makin bahagia, nggak ada niat buat enggak lah bercanda. Enggak. Kan banyak Apa-apa. enggak lah bercanda. Kan udah dibaiat nih sama Habib Syagab bin Mahdi, nggak boleh kawin lagi. Murid Abah nggak boleh kawin lagi ya. Tuh ya. Ini sekalian pesan penonton ya. Udah tahu tuh penonton. Iya, Nah, kalau ada udah yang janji. mimpi Abah suruh kawin lagi, itu kayaknya bukan Abah ya. Karena ada video nanti mungkin bisa dimasukin di sini ya, murid Habib Syagab bin Mahdi itu istrinya 1. Saya hanya memberi nasihat menurut saya. Jangan kawin lagi. Saya itu pengalaman. Pengalaman apa? Waduh, kalau ketemu istri yang taat, nikmat itu. Tapi kalau ketemu yang galak, rontok semua janggut itu.
bulu-bulu ketiak jatuh, keteteran di pasar Tanah Abang, dagangan ambruk. Jadi lebih baik cukup satu, karena ada perintah satu di dalam Al-Quran. Cukup satu. Jangan coba-coba kawin lagi, karena perintah kawin lagi itu adalah perintah yang semu, bukan perintah wajib seperti kawin satu kali. Wajib tuh kawin. Nah, cukup Habib Sagaf bin Mahdi yang merasakannya. Jadi seperti itu ya. Ya jadi kita punya kenangan bersama istri kita, bahagia, senang, dan juga sulit sama-sama. Insya Allah sampai ke surga Jannatul Firdaus atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi podcast ini juga untuk menyemangati para jamaah-jamaah yang nanti akan melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umroh. Ya, intinya kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita hidup ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita akan kembali kepada Allah dan kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sudah menunjukkan jalan bagaimana cara kita untuk dicintai dan disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita ikuti, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Tauladan itu yang harus kita ikuti, yang harus kita imani. Karena mayuti rasulan faqad ata Allah. Tidak taat kepada Rasulullah SAW maka tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW faqad ata Allah, maka dia taat juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, semua adalah ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan untuk kita mendapat ridha Allah dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW untuk sampai ke surga Jannatul Firdaus. Karena dulu ada sahabat pernah bertanya dengan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah dengan baca syahadat kita masuk surga?" Nah, kata Rasulullah, benar, kita akan masuk surga dengan baca syahadat. Kalau gitu saya tidak akan menambah-nambahkan atau mengurang-urangi, saya baca syahadat. Lalu dia tanya lagi, apakah dengan sholat 5 waktu kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kata Rasulullah, iya, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah jika kalian sholat 5 waktu. Kalau gitu saya tidak akan menambah-nambah dan tidak akan mengurangi. Lalu dia tanya lagi sama Rasulullah SAW, apakah kalau kita berzakat maka kita akan masuk surga juga ya Rasulullah? Betul, karena kalau kita menyedekahkan dan juga berikan harta kita di jalan Allah, Allah senang, Allah ridho, dan ganjaran yang keridhaan Allah adalah surga. Bahkan saya tidak akan menambah-nambahkan dan mengurangi lagi, saya akan berzakat. Lalu puasa di bulan Ramadan, bagaimana ya Rasulullah? Sama. Itu juga akan membuka dan akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu saya tidak akan menambah-nambahkan lagi. Nah, gimana dengan haji ya Rasulullah? Demikian juga. Kalau gitu saya tidak akan menambah-nambahkan lagi. Jadi dengan rukun Islam yang 5 ini sudah kita jalankan, tidak perlu menambah-nambah dengan ibadah yang lain. Insya Allah, biiznillah, dengan sabdanya Rasulullah SAW, kita pun sudah akan masuk surga Jannatul Firdaus. Yaitu tujuan kita hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tujuan kita hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dunia ini tidak ada pencapaian tujuan kita, nggak ada. Apa pencapaian tujuan kita di dunia? Kita punya rumah, kita punya mobil. Ada juga yang punya rumah lebih besar, ada yang punya mobil lebih bagus. Kita punya harta yang banyak, ada orang lebih kaya daripada kita. Jadi pencapaian di dunia ini tidak ada akhirnya. Tapi ketika kita mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah akhir daripada segalanya. Dan disitulah akhir daripada tujuan kita, karena yang nanti kita akan kekal abadi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Jannatul Firdaus. Jadi jangan pernah melupakan rukun Islam, rukun iman. Itu pesan terakhir saya di podcast ini. Insya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi simpelnya ya seperti itu. Kesimpulannya perjalanan haji kita 2023 ini
alhamdulillah perjuangan yang membahagiakan, seperti itu. Jadi yang lihat di part 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya jadi terlalu dramatis ya. Tapi memang benar Kita sih. nggak dramatis, tapi itu emang yang Kenyataan. sebenarnya terjadi. Kita Bahkan lebih serem sebenarnya. berbagi tuh supaya teman-teman juga bisa merasakan rasa haru, Ya. bahagia, Ya. rasa syukur gitu semuanya, karena ujian itu dari Allah, maka yang memberi kebahagiaan setelah ujian juga Allah. Amin. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi kesimpulannya alhamdulillah kita happy dan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Amin. Dan kita nggak akan kapok buat Ya. kalau misalkan Allah kasih rezeki yang untuk haji lagi, kita insya Allah akan berangkat. Amin. Bahkan kalau misalkan dengan cara yang sama pun ya tidak apa-apa gitu. Ya. Tapi semoga Kesenang. aja panggilan dari haji dari pemerintah Amin. segera Ya Allah, ya Rasulullah. segera dalam waktu dekat, mudah-mudahan mungkin tahun depan atau tahun 2025 atau 2024, mudah-mudahan ya, supaya kita bisa ngerasain haji dari pemerintah. Amin. Ya Mbak ya. Iya betul, karena kita sudah daftar haji dari tahun 2015. Ketika kita alhamdulillah diangkat derajat oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup, yang pertama kita laksanakan adalah daftar haji. Dan ketika itu masih 25 juta dan keberangkatan haji baru 35 juta ya sayang ya. Jadi kita tinggal bayar 10 juta lagi. Dan ini juga pesan untuk Kementerian Agama, jangan dimahal-mahalin haji itu. Dosa kita pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dikurangin. Apa yang bisa dipangkas. Karena bukan orang kaya yang mau berangkat ibadah haji. Orang kaya sudah pakai furoda semua. Mereka pakai mereka pakai travel yang luar biasa, yang lain sebagainya, yang bisa memfasilitasi dengan uang yang mereka punya. Tapi kalau yang haji pemerintah ini benar-benar orang yang berharap ridhonya Allah. Bahkan mereka banyak yang sampai jual tanah, ngutang sana sini. Akhirnya itu bahkan untuk DP, ada yang sampai kerja nyangkul sawah, tiap hari diterik matahari. Masa kita tega tidak bisa memberikan kemudahan untuk rakyat Indonesia bisa berangkat haji. Jadi saya juga sedih lihatnya kalau haji itu sampai naik harganya. Bahkan kemarin saja banyak yang gagal haji. Banyak. Sekarang jual porsi pemerintah. Ya, kalau mau haji beli porsi pemerintah. Jadi nanti uangnya itu dikasih 25 juta ke orang yang nggak sanggup lagi untuk melunasi atau membayar biaya haji. Iya, pemerintah. Terus diambil porsinya karena dia berangkat tahun ini. Lalu yang sanggup bayar ini untuk beli porsinya, kan akhirnya malah jadi seperti itu, kok malah jadi kacau gitu. Mudah-mudahan insya Allah presiden kita Amin di ya Allah ya tahun Rasulullah depan, Rabbal Alamin. ya memudahkan kewajiban masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi benar-benar uang orang-orang yang mereka niat menabung untuk ibadah haji itu dipergunakan dengan sebaik mungkin, tidak malah membebani biaya atau pajak dan segala macamnya naik seperti itu ya. Karena barang siapa yang memudahkan orang lain apalagi dalam hal ibadah, maka Allah akan memudahkan urusan dalam hidupnya. Seperti itu ya. Kita juga berharap mudah-mudahan pemimpin kita nanti yang memimpin Presiden Indonesia juga peduli dengan jamaah haji Indonesia. Seperti itu ya. Jangan ada kenaikan, jangan ada pemanfaatan dana haji dan segala macam, karena kan itu sangat berat penanggung jawabannya di hadapan Allah nanti. Seperti itu. Allah ya Rasulullah SAW. Mereka belum tentu nabung 5 tahun bisa, ya kan? Pasti udah dengan waktu yang cukup lama. Ya, buruh-buruh kebanyakan di Indonesia itu yang Masya Allah menabung untuk berangkat haji, tapi malah dipersulit ya dengan biaya ya tambahan yang mahal seperti itu. Malah
Ya, nauzubillah min zalik. Semoga kita harapkan ke depannya dipermudah lagi untuk urusan jamaah haji Indonesia, dan pelayanannya pun mudah-mudahan lebih baik lagi untuk ke depannya untuk jamaah haji Indonesia. Seperti itu harapan kami. Amin. Terima kasih karena para penonton sudah menyaksikan perjalanan kami dengan rasa haru dan bahagia. Kami juga senang bisa berbagi pengalaman kami kemarin berangkat haji. Semoga bisa menjadikan hati kita rindu akan Baitullah. Semoga menjadikan hati kita ini penuh rasa syukur, dan menjadikan kita itu mau menabung harta kita, ya, seberapapun besarnya harta kita, rezeki kita yang Allah berikan, tapi kita niatkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki, dengan harta yang segini, Engkau mudahkan kami berangkat ke Baitullah, Engkau bisa memanggil kami berangkat ke Baitullah dengan tabungan yang sekian, hamba niatkan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan melihat perjalanan kami kemarin, ya, di hati teman-teman para penonton, ya, jadi bisa bersemangat lagi. Jadi Allah mudahkan, Allah percepat dipanggil ke Baitullah, seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qabul. Insyaallah biiznillah doa yang baik ini yang kita munajatkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijabah dengan sebaik-baiknya doa Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dapat merubah qada dan qadar Allah yang tadinya kita belum diperbolehkan untuk berangkat haji atau masih ditunda untuk berangkat haji, langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Qabul ya Allah Subhanahu alamin. Kami izin undur diri. Terima kasih banyak para pemirsa yang sudah menyaksikan. Support terus channel kami supaya bisa tetap menjadi channel yang bermanfaat, karena insya Allah berikutnya kalau supportnya bagus, banyak yang nonton, kita pun jadi semangat untuk membuat karya-karya atau video-video yang berikutnya. Jadi ini semua kita pasrahkan kepada jamaah sekalian untuk menonton dan juga beri komentar yang baik untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jazakallah khairan kasiran wa ahsanal jaza. Insyaallah biiznillah nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمل فرحة هي يوم فرح كل شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة. Kayaknya udah toilet deh itu. Ya betul, Bu Haji, mau kemana Bu Haji? Mau kemana Bu Haji? إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى